Siapa sangka minuman manis dengan bola-bola kenyal di dasar gelas bisa mengubah wajah industri minuman dunia. Bubble tea, atau yang sering kita sebut boba, tidak lagi sekadar minuman remaja, melainkan sudah menjelma menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar. Di balik rasa manisnya, ada cerita persaingan sengit, strategi bisnis licik, dan pertanyaan besar. Apakah gelembung manis ini akan terus mengembang, atau justru sebentar lagi pecah? Setiap fenomena besar selalu bermula dari sebuah cerita sederhana. Pada tahun 1980-an, Taiwan menjadi tempat lahirnya bubble tea. Racikan teh susu berpadu dengan bola tapioka yang kenyal langsung menjadi sensasi lokal. Minuman ini dianggap menyegarkan, playful, dan cocok dengan semangat anak muda kala itu. Seiring pertumbuhan ekonomi Taiwan, budaya nongkrong di kafe pun tumbuh, dan bubble tea menjadi ikon gaya hidup. Namun, popularitas terbesar justru muncul ketika tren ini menyeberang ke daratan Tiongkok. Di sana, kelas menengah yang makin kaya dan kehidupan kota yang sibuk melahirkan permintaan baru. Minuman praktis, kekinian, namun tetap terjangkau. Dari sinilah bubble tea mulai bertransformasi dari sekadar minuman manis menjadi fenomena dunia. Beberapa tahun terakhir, Hong Kong menjadi panggung bagi brand-brand bubble tea yang berani melantai di bursa saham. Nama-nama seperti Guming, Mixu, dan Auntea Jenny memikat investor dengan janji pertumbuhan yang luar biasa. Dalam hitungan bulan di tahun 2025, 3 perusahaan bubble tea berhasil mengumpulkan ratusan miliar rupiah melalui penawaran saham perdana. Mixu, misalnya, mencetak 6,75 triliun rupiah dan sahamnya langsung meroket 47% di hari pertama perdagangan. Auntea Jenny bahkan naik 75% hanya dalam sehari. Tetapi, di balik sorak-sorai pasar saham, ada realitas pahit. Di Amerika, setiap gelas bubble tea yang dijual seharga Rp76.000 hanya menghasilkan laba bersih sekitar Rp16.000. Margin keuntungan 20% memang terlihat manis, tapi kesulitan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan sewa tempat membuat bisnis ini jauh dari kata mudah. Persaingan bubble tea tidak lagi hanya soal rasa, tetapi juga tentang siapa yang bisa membuka toko lebih banyak, menawarkan harga lebih murah, dan memperluas jangkauan secepat mungkin. Mixu menjadi contoh paling agresif. Dengan lebih dari 46.000 gerai di seluruh dunia, mereka bahkan mengalahkan raksasa dunia seperti McDonald's dan Starbucks dalam jumlah cabang. Rahasianya ada pada model bisnis waralaba dengan harga terjangkau. Dengan modal sekitar 456 juta hingga 1,21 miliar rupiah, seseorang sudah bisa membuka satu toko bubble tea. Auntea Jenny memilih fokus pada kota-kota kecil di Tiongkok, dengan pertumbuhan toko mencapai lebih dari 50% per tahun. Sementara itu, Guming menargetkan kota-kota menengah dengan menempatkan produknya di kategori harga yang sedikit lebih tinggi. Semua strategi itu berpijak pada satu hal, skala besar dan ekspansi cepat. Namun, semakin cepat ekspansi, semakin besar pula risiko yang mengintai. Model waralaba memang menguntungkan bagi perusahaan induk, tetapi pemilik toko sering menanggung risiko paling besar. Mereka menghadapi persaingan ketat, margin tipis, hingga ancaman toko baru yang dibuka hanya beberapa ratus meter dari lokasi mereka sendiri. Tingkat kegagalan pun nyata. Data menunjukkan sekitar 20% toko franchise bubble tea tutup dalam kurun 18 hingga 24 bulan pertama. Overekspansi dan perang harga membuat banyak operator kecil tertekan. Selain itu, ketika terlalu banyak cabang bermunculan, menjaga kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan menjadi kesulitan serius. Apalagi konsumen kini mudah membandingkan pengalaman mereka lewat media sosial. Jika ada satu faktor yang benar-benar menentukan kesuksesan, maka jawabannya adalah rantai pasok. Mixu, misalnya, lebih mirip perusahaan supply chain dibanding sekadar brand minuman. Mereka memproduksi sebagian besar bahan baku sendiri,
mengimpor bahan dari 38 negara, dan memiliki gudang, serta sistem distribusi raksasa. Strategi ini membuat biaya bisa ditekan seminimal mungkin, sambil memastikan pasokan selalu stabil. Di sisi lain, inovasi rasa juga menjadi senjata penting. Bubble tea bukan sekadar teh, tetapi teh kamu. Konsumen bisa memilih kadar gula, jumlah es, topping, bahkan base tea yang mereka suka. Di Jepang populer matcha, di Malaysia ada palm sugar, di Singapura muncul varian durian, hingga Korea meluncurkan menu semangka. Setiap pasar diberi sentuhan lokal, agar terasa relevan, sekaligus menjaga agar tren bubble tea tidak cepat membosankan. Tidak kalah penting adalah cara brand menjalin hubungan dengan konsumen. Mixu terkenal dengan maskot imut dan jingle sederhana yang viral di TikTok. Sebaliknya, Haiti dan Naisue memilih strategi lebih premium dengan edisi terbatas, kemasan mewah, dan kolaborasi bersama brand fashion. Media sosial memainkan peran vital. Hashtag tagar bubble tea di Instagram telah mengumpulkan jutaan unggahan, memperkuat persepsi bahwa minum boba bukan sekadar kebutuhan, tapi juga gaya hidup. Meski terlihat manis, tidak sedikit tanda bahaya mulai bermunculan. Menurut laporan media Tiongkok, tingkat penutupan toko bubble tea di tahun 2024 mencapai 4 hingga 11%. Banyak brand tumbang karena persaingan brutal, biaya sewa tinggi, serta tren konsumen yang cepat berubah. Bahkan Starbucks, yang dulu jadi simbol kafe modern di Tiongkok, kini mulai kehilangan pangsa pasar, bukan hanya dari kompetitor kopi lokal, tetapi juga dari brand bubble tea yang agresif masuk ke segmen kopi. Batas antara kopi dan teh kini semakin kabur. Industri ini mungkin belum akan surut dalam waktu dekat. Namun, gelombang berikutnya tidak lagi hanya tentang jumlah toko, melainkan tentang inovasi. Tren kesehatan, premiumisasi, hingga penggunaan teknologi seperti robot pembuat teh akan menentukan siapa yang bisa bertahan. Apakah bubble tea akan berevolusi menjadi minuman sehat dengan fungsi tambahan seperti energy boosting atau good for you tea? Ataukah justru terjebak dalam perang harga tanpa akhir? Bubble tea lahir sebagai minuman sederhana dari sebuah pulau kecil, tetapi kini ia berdiri sejajar dengan raksasa global, bahkan mengguncang pasar saham miliaran dolar. Namun seperti setiap gelembung, pertanyaan besarnya bukan hanya seberapa besar ia bisa mengembang, melainkan seberapa lama ia bisa bertahan sebelum akhirnya pecah. Apakah Anda melihat bubble tea sebagai minuman manis yang menyejukkan, atau sebagai simbol dari kapitalisme modern yang rakus? Satu hal yang pasti, setiap tegukan membawa cerita, dan cerita itu sedang ditulis ulang di hadapan kita.